Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian bisa langsung menyiapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Kita mulai saja ya. Oke, persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan orde reaksinya. Oke, jadi laju reaksi itu nanti dipengaruhi konsentrasi dari reaksi ya, jadi bukan dari hasil reaksi gitu. Nah, dan dipangkatkan dari orde reaksinya. Jadi kalau misalnya ada suatu reaksi, misalnya ada reaksi seperti ini ya, ini yang kecil, ini kurang kecil ya. Ini yang kecilnya ini misalnya adalah koefisiennya. Nah, ini kan ini disebut reaksi, ini disebut produk. Nah, jadi nanti kalau menuliskan persamaan laju reaksinya itu yang dipengaruhi adalah konsentrasi dari reaksinya ini gitu kan. Dipangkatkan dengan orde reaksi yang nanti kita cari ya. Jadi nanti kita cari. Jadi bisa dituliskan nanti persamaan laju reaksinya adalah, persamaan laju reaksi itu disimbolkan dengan P ya, P kecepatan atau laju reaksinya, sama dengan K. Nah, K ini adalah tetapan laju reaksi atau konstanta laju reaksi. Dikali dengan konsentrasi nanti reaksi yang pertama, misalnya di sini reaksi pertamanya adalah A, maka nanti konsentrasi yang pertama yang A dipangkatkan dengan orde ya, orde reaksi terhadap A gitu ya. Nah, terus kemudian dikali konsentrasi reaksi yang kedua ini dipangkatkan dengan orde reaksi terhadap konsentrasi yang B ini gitu ya, yang reaksi kedua gitu. Nah, jadi orde reaksi sendiri itu nanti adalah bilangan pangkat. Nah, ini ya, orde reaksi sendiri itu adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Jadi nanti ini dicari dari faktor konsentrasinya gitu, faktor konsentrasi persamaan laju reaksinya nanti ya. Jadi untuk laju reaksi ini satuannya adalah molar per second. Tahapan laju reaksi ini tidak ada ininya apa. Nah, untuk konsentrasi itu satuannya ya, mol per liter ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya ditanya orde reaksi totalnya, maka nanti tinggal menjumlahkan orde terhadap konsentrasi reaksi yang pertama dan pada orde reaksi terhadap yang reaksi yang kedua gitu ya. Jadi total itu adalah orde totalnya. Nah, kita melihat grafik orde laju reaksi ya. Oke, kita bisa lihat di sini langsung aja ya. Nah, untuk grafik orde reaksi itu berbeda-beda ya. Yang dipelajari di SMA ini biasanya pada laju reaksi dengan orde 0, dengan orde 1, dan dengan orde 2 gitu ya. Dan itu grafiknya berbeda-beda. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Nah, kalau misalnya grafik laju reaksi dengan orde 0, maka kan di sini pangkatnya 0 kan. Karena orde reaksi itu kan merupakan bilangan pangkat. Nah, maka kalau ordenya 0, maka di sini pangkat 0 gitu ya. Kenapa pada orde reaksi 0 itu grafiknya itu lurus ya. Grafiknya itu lurus. Nah, ini kalau bisa dicontohkan, misalnya ini kan di sini pada sumbu yang ini adalah laju reaksinya, ini konsentrasinya ya. Jadi kalau misalnya di sini Ibu beri contoh konsentrasinya 1, mau konsentrasinya 2, mau konsentrasinya 3 misalnya ya. Nah, itu kan
kita masukkan ke sini konsentrasinya 1 pangkat 0 kan pasti 1 ya. Misalnya ini di sini 1 ya. Misalnya di sini 1. Maka misalnya kalau kita mau kalau di sini misalnya konsentrasinya 1, maka 1 dipangkatkan 0 kan tetap 1 ya kan? Ya kan? Tetap 1 gitu kan. Terus kalau konsentrasinya diubah menjadi 2 pangkat 0 kan juga 1 karena segala yang dipangkatkan 0 kan 1 kan. Konsentrasinya 3 juga itu hasilnya tetap 1, maka akan sama kan antara konsentrasi 1, 2, 3 atau yang berbeda gitu, konsentrasinya berbeda, maka tetap laju reaksinya sama. Maka itu bisa kita simpulkan bahwa laju reaksi kalau ordernya 0 ini, laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi gitu ya. Makanya nanti kalau untuk ordernya 0, grafiknya itu lurus seperti ini karena tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi. Jadi konsentrasi itu mau berapapun, kalau ordernya 0 dia tetap jumlahnya, lajunya, maka grafiknya bisa dilihat seperti ini. Oke, yang kedua, kalau grafik laju reaksinya ini berorder 1, maka kan di sini pangkat 1. Nah, kenapa berbeda seperti ini? Nah, Ibu beri contoh lagi ya, kayak tadi. Kalau di sini ordernya 1, misalnya di sini Ibu punya misalnya Ibu mau konsentrasinya 1, sini 2, kemudian sorry ini jelek ya, nggak apa-apa ya, yang penting ini kebaca. Nah, ini kurang lebih gini aja, bisa buat gambaran. Ini nggak terlalu rapi dan nggak terlalu tepat di sini, tapi ini bisa jadi gambaran. Kalau konsentrasinya 1, maka kan nanti lajunya juga akan sama ya kan, sama dengan pangkat gitu kan. Maka di sini misalnya 1 ya kan, gitu misalnya. Terus kalau kita terus kemudian konsentrasinya 2, maka 2 dipangkatkan 1, 2 ya kan, gitu kan. Ini kan naik lagi kan berarti di sini. Kalau kita tuliskan, ini nggak rapi tapi kurang lebih kalian bisa tergambar lah kenapa grafiknya bisa bentuknya seperti ini. Terus kemudian kalau konsentrasinya beda lagi, misalnya 3 pangkat 1 kan 3 ya kan. Nah, kurang lebih gini kan. Nah, kalau kita lihat ini kan grafiknya berarti kalau ordernya 1 maka akan terus naik ya. Ya, berarti laju reaksinya itu akan berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi reaksi ya. Kalau konsentrasinya 1 maka laju reaksinya 1 berbanding lurus, artinya kan maka bentuknya seperti ini, atau bentuk grafiknya itu linear gitu ya. Jadi kegambar ya kenapa bentuk grafik dari order reaksinya 1 itu seperti ini, karena tadi dipangkatkan 1 seperti ini ordernya, maka laju reaksinya akan berbanding lurus gitu. Terus kemudian kalau grafik laju reaksinya berorder 2 itu seperti apa? Nah, berarti kan di sini pangkat 2 gitu kan. Nah, beri contoh lagi sama ya, misalnya konsentrasinya segitu juga ya. Di sini misalnya konsentrasinya Ibu ambil 1, terus 2, 3 misalnya ya kan. Misalnya, ini misalnya. Berarti kan 1 pangkat 2 itu 1 misalnya. Ini nggak sesuai ya, tapi maksudnya ini nggak akan tepat, tapi ini kurang lebih kalian kegambar lah ya. Ini kan nggak rapih kita membuat skalanya. Dan kalau misalnya konsentrasinya 2, maka 2 dipangkatkan 2, maka apa? 4 dong, akan langsung naik kan, misalnya ke sini. Akan langsung naik gitu kan. Gitu. Ya. Terus kalau konsentrasinya 3 pangkat 2, 9, maka langsung terus naik lagi kan. Ya, grafiknya kan tidak beda dengan yang ini. Kalau ini kan berbanding lurus ya, naiknya seperti ini. Nah, ini kalau ini langsung melengkung seperti ini ya. Artinya apa? Nanti kalian buat lebih rapinya lagi kalau mau lihat contohnya. Ini kalian coba aja. Itu nanti lebih rapi lagi. Ini Ibu nggak rapi kan? Tapi seenggaknya kalian tergambar. Jadi kalau misalnya order reaksinya 2, maka laju reaksi itu akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 2. Ya kan tadi dipangkatkan 2, maka bisa dilihat grafiknya seperti persamaan kuadrat ya, bengkok seperti ini. Ya, jadi seperti grafik pada persamaan kuadrat atau garisnya itu lebih melengkung gitu ya, karena naiknya langsung drastis karena pangkat 2-nya tadi gitu ya, seperti parabola seperti ini. Itu ya, jadi bisa membedakan kalau ordernya 0 seperti apa grafiknya, kalau ordernya 1 seperti apa grafiknya, kalau ordernya 2 seperti apa, dan artinya itu apa gitu ya. Itu menggambarkan grafik order reaksi. Nah,
Kita masuk ke contoh di sini, kita akan menghitung. Nah, ini ada data ya. Ada data. Oke, ada data. Nanti di sini kita akan menentukan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B. Di sini kan karena reaksinya A, B ya. Itu tergantung reaksinya sama aja. Order reaksi, harga tetapan, dan persamaan laju reaksi. Oke, jadi di contoh soal ini, diketahui data percobaan laju reaksi A ditambah B 2 menghasilkan AB2. Nah, ini datanya. Ini misalnya percobaan pertama itu dengan konsentrasi A-nya itu 0,01 molar dan konsentrasi B2-nya itu 0,1. Lajunya itu didapatkan 2 gitu datanya. Kemudian pada percobaan kedua ini dengan menggunakan konsentrasi A-nya 0,01, konsentrasi B2-nya itu 0,2 molar dan kecepatannya ini 4. Nah, terus kemudian untuk yang percobaan ketiga itu menggunakan konsentrasi 0,02 dan konsentrasi B2-nya 0,2, ini laju reaksinya 16. Kita perlu menentukan order reaksi terhadap A, ya kan? Order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B2. Kemudian order totalnya, maka kan kita untuk mencari order total, maka kita harus tahu order A dan B-nya kan, baru dijumlah gampang kan. Kemudian harga ketetapannya, K-nya, kemudian disuruh menuliskan persamaan laju reaksinya. Nah, ini bagaimana? Oke, kita bahas ya. Kita akan bahas yang A dulu. Kita akan coba cari dulu order reaksi terhadap A. Oke, nah untuk mencari order A, maka kalian bisa membandingkan data B2 yang sama. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, kita kan mau mencari si order A ini ya, kita mau cari konsentrasi order reaksi dari A ini, atau kita simbolkan dengan M ya, kita simbolkan dengan M. Tadi kan order itu ada M, ada N. Nah, ini yang reaksi pertama kita simbolkan dengan M. Nah, untuk mencari konsentrasi order reaksi dari A, maka kita cari yang sama pada B. Nah, gitu. Jadi, cari perbandingan data yang sama pada B. Ini kan B. Ya, cari yang sama pada B. Yang mana yang sama pada B? Nah, ini kan yang sama pada B kan? Gitu kan? Nah, tapi yang dimasukkan datanya tetap yang konsentrasi A. Tapi ini karena yang samanya ini ada di percobaan 2 dan 3, maka kita ini kan yang samanya, ini yang B-nya kan tadi untuk mencari yang A itu cari yang sama. Intinya untuk mencari order reaksi yang A, maka cari yang sama yang di B. Nah, ini yang sama yang di B ternyata percobaan 2 dan 3, maka pakai data konsentrasi A yang nomor 2 dan nomor 3 gitu. Tinggal kita masukkan ke sini. Paham ya? Gampang ya. Jadi kalau mau cari yang A, cari B yang sama gitu. Tetap tapi datanya tetap yang dipakai ini. Oke, berarti kita bisa tuliskan karena ini yang sama ini, kita tuliskan berarti konsentrasi A yang percobaan kedua dibagi konsentrasi konsentrasi A yang di percobaan ketiga dipangkatkan M, karena ini yang mau kita cari. Nah, laju reaksinya V ininya juga sama, yang dipakai yang percobaan 2 dan 3. Nah, gitu kan. Masukkan datanya. Oh, ini 0,01 ya kan. Terus percobaan ketiganya 0,02. Pangkatkan M, terus V2-nya 4, dibagi 16. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya kan? Bisa kita sederhanakan, ini coret-coret, ini jadi tinggal setengah ya, disederhanakan, biar lebih sederhana, biar lebih mudah menghitungnya. Ini kan 4/16 kan bisa disederhanakan, ini sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 kan hasilnya 1, 16 bagi 4 hasilnya 4, bisa disederhanakan lagi, sudah ya, ini udah paling sederhana. Nah, berarti kita bisa mencari nilai M-nya gimana? Berarti setengah dipangkatkan berapa? Ini kita mencari M ya. Setengah dipangkatkan berapa? Hasilnya 4/4. Nah, berarti dipangkatkan 2. Maka nilai M-nya adalah 2. Paham ya? Jadi ini tinggal pangkat berapa yang hasilnya 1/4 ini. Berarti kan 2 gitu. Itu berarti nilai order reaksi A. Nah, si M-nya ini gitu. Oke, yang B tadi kita suruh mencari, ini sama caranya ya. Sama banget caranya. Jadi yang kedua ini mencari order B. Maka kalau mencari order B, maka cari yang A yang sama. Gitu intinya ya kan. Kita cari di data ini mana nih yang sama nih pada A. Oh, ini yang sama pada A ya kan. Nah, ini percobaan 1 dan 2. Oh, berarti kita nanti pakai data B-nya yang ini gitu. Dan V-nya yang ini juga. Nah, berarti percobaan 1 dan 2.
Sama banget kan, gampang. Udah kita tuliskan, berarti konsentrasi B, karena kita mau cari order B, maka konsentrasi B yang percobaan 1 dibagi konsentrasi B yang pangkat 2 ya. Ini B2 ya. Sorry, ini order B. Ini apa sih struktur apa namanya? Reaksinya B2 ini, nggak apa-apa lah ini ya. B2 ini ya, harusnya tulisannya kayak gini. Ini salah ibu nulisnya. Tidak apa-apa ya, tapi yang ini kalian bisa paham ya. Percobaan kedua. Kemudian dipangkatkan N nih, order kedua, order yang B-nya ini ya, kita simbolkan N tadi ya. Kemudian masukkan lajunya ini yang percobaan 1 dan 2 juga, 2 dan 1 percobaan 1 dan 2, maka langsung masukkan nih. B yang pertama kan 0,1, B yang kedua 0,02, kemudian Pi yang pertama 2, Pi yang kedua 4. Sama kayak tadi sederhanakan, ini kan bisa sederhanakan kan jadi setengah. Ini juga disederhanakan kan, sama-sama dibagi 2. Ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ini udah paling sederhana. Nah, setengah dipangkatkan berapa hasilnya? Setengah. Ya berarti pangkat 1, maka N-nya ordernya 1. Paham ya? Gampang ya. Pokoknya kalau misalnya mau yang dicari, bandingkan cari yang sama yang lawannya gitu. Ini kan mau cari yang B, maka cari yang sama yang A. Kemudian kalau mau nyari yang A, cari yang di B yang sama. Itu biar lebih cepat aja gitu. Ini sebenarnya cara cepatnya aja ya. Oke, itu kalau mencari gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu kan yang C itu mencari order total, reaksi total ya sudah. Kalau reaksi total tinggal langsung jumlahkan aja. Tadi kan kita dapat M berapa nih? Oh ya, kita dapat M2 ya kan? Terus kita juga sudah dapat hitung N-nya 1. Ya, udah order totalnya maka M ditambah N 2 ditambah 1, maka order totalnya 3. Gampang ya. Kemudian yang ditanyakan yang keempat, yang D itu harga tetapan K. Ya sudah, harga tetapan K berarti kan ini kan persamaannya bisa kita tulis nih. V sama dengan K dikali konsentrasi A. Kenapa ini 2? Konsentrasinya tadi kan M ini kan. Nah, ya tinggal diganti, tadi kan kita dapat M-nya 2, maka di sini ganti 2. B2-nya tadi di sini udah kita dapat yang N1, maka di sini tulis 1, atau bisa juga nggak ditulis, nggak apa-apa sih kalau 1 biasanya jarang ditulis ya. Ya sudah, kita akan mencari K. Maka K itu kan berarti V, ya kan, ini dibagi kan. Kalau kita nyari K, berarti ini kan pindah kan, pindah ruas, maka dibagikan. V dibagi konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B2 pangkat 1. Ya sudah, masukkan. Nah, kenapa ini nilainya 2? Ya kita pakai data yang sederhana aja. Kita ambil contoh datanya. Ini. Nah, kita ambil contoh data yang percobaan yang pertama aja kan. Ini yang konsentrasi A-nya 0,01, B-nya 0,1, B-nya 2 ya. Tuh, ini ingat-ingat ya. Kalian boleh pakai data yang ini juga boleh. Cari yang paling sederhana aja, yang mudah dihitung. Sama aja ya. Kalian boleh pakai yang mana aja. Ini Ibu pakai yang percobaan yang pertama ya kan. Ini 2 tadi kan lajunya. Kemudian konsentrasi A-nya 0,01 kita pangkatkan 2. Ini B2-nya konsentrasi 0-nya 0,1 dipangkatkan 1. Ya udah kita hitung, didapatkan nilai K-nya 2 kali 10 pangkat 5 molar M-2 per detik gitu. Yaitu harga tetapan K-nya. Gampang ya. Jadi ini bisa dicari dari kalian ambil sampel salah satu, mau percobaan yang berapa aja yang mudah dihitung aja gitu ya. Masukkan terus dihitung nilai K-nya. Gampang ya. Nah, yang terakhir itu menuliskan persamaan lajunya. Ya sudah, tadi sama ya. Kita tahu kan tadi bagaimana menuliskan persamaan laju. Persamaan laju itu ditulis dari laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi A atau konsentrasi reaksi pertama dipangkatkan M dikali konsentrasi B kuadrat yang sebagai reaksi kedua dipangkatkan N. Karena tadi sudah diketahui M dan N-nya, tuliskan, terus K-nya juga tadi sudah dihitung dapat. Nah, ini hasilnya 2 pangkat. Nah, ini berarti V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Gitu. Kalau misalnya K-nya tidak diketahui, bisa kalian tulis saja K di sini, nggak apa-apa ya. Begitu, gampang kan? Gampang ya? Gampang, bisa, insya Allah bisa ya. Kalau kalian ikuti tahap-tahapnya bisa. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian masih belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kalian bisa bertanya di Google Classroom atau juga bisa bertanya di WhatsApp Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.